Oke. Jadi waktu itu saya sedang tidur nyenyak suatu malam. Kira-kira jam 2 malam itu rumah saya digedor orang, bukan diketuk, digedor seperti orang mau ngerampok. Karena gedorannya itu saya kaget bangun. Saya langsung lompat dari tempat tidur, saya langsung buka pintu, tapi ternyata tidak ada orang, sepi. Lalu saya duduk sambil ngelamun, karena bangunnya kan kaget. Ngelamun, siapa yang gedor ya? Perasaan tadi pintu ini digedor, tapi kok nggak ada orangnya ya? Siapa gitu? Mikir. Nah, waktu saya mikir-mikir itu, ada suara datang. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Itu suaranya seperti itu. Menanggapi suara seperti itu, saya marah. Marah apa? Saya bilang, loh saya ini benar kok. Sesuai dengan surat Ali Imran 19. Inna dinna indallahi Islam. Agama yang diridhoi Allah itu Islam. Di luar Islam tidak diridhoi. Jadi saya ini benar. Lalu saya maki-maki suara itu. Dasar lo setan lo ya, jin lo ya, ganggu orang tidur aja lo, brengsek. Nah gitulah kira-kira. Lalu saya tinggal tidur. Kemudian saya tidur dengan nyenyak. Tapi anehnya suara itu besoknya terus berkumandang di hati. Carilah kebenaran, kamu akan diselamatkan. Oh, bayangin, suara itu terus berkumandang, carilah kebenaran. Bete nggak kita? Lama-lama mulai mikir, ya jangan-jangan saya belum benar ini, gitu. Saya bergumul. Secara profesi kan juga saya benar, karena artis itu kan kalau kontrak 5 juta yang nggak bisa korupsi, itu aja yang kita makan. Ya kan, secara profesi juga ya kita jujur gitu, kita terima apa adanya. Tapi kok ya secara agama saya pikir saya yang paling benar. Nah, sejak suara itu terus berkumandang di hati, membuat saya mulai bertanya-tanya. Ketemu teman saya orang Buddha, saya tanya Buddha itu gimana, asalnya dari mana, nanti kalau mati bagaimana gitu. Teman saya orang Hindu, orang Bali, saya tanya-tanya Hindu itu gimana, bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, waktu saya ketemu orang Kristen, dia cuma bilang gini, udahlah lu nggak usah ngomong-ngomongin agama. Mungkin dia takut ya, nggak usah ngomong-ngomongin agama gitu. Lu tahu nggak, kata dia, Islam sama Kristen itu hampir sama gitu. Saya bilang, samanya di mana? Saya bilang, samanya di Islam ada Musa, di Kristen ada Musa. Di Islam ada Yusuf, di Kristen ada Yusuf. Di Islam ada Isa Al-Masih, di Kristen juga ada Isa Al-Masih. Bagusan lu periksa aja, lu baca aja Alkitab. Kalau gue nerangin mah nggak bisa lah, katanya. Gitu. Nah, sejak itu saya termotivasi untuk baca Alkitab. Mulailah saya mulai cari kisah nabi-nabi. Dan lucunya itu anehnya, saya waktu di Islam, nabi yang paling jadi favorit saya itu Nabi Yusuf. Karena di Islam itu lumayan, cerita Yusuf itu lebih banyak daripada yang lain. Ya. Kemudian Yusuf itu diceritakan sebagai orang yang sangat ganteng gitu. Yang digilain banyak cewek. Dan saya pengen kayak gitu. Idola ya. Iya, idola saya tuh ya itu. Nah, lucunya begitu saya buka Alkitab, yang kebuka itu Yusuf. Kejadian 39. Maka saya, wah ini ada cerita Yusuf ini. Baca ah. Yusuf versi Alkitab tuh kayak apa gitu. Lalu saya baca. Terus sampai habis, dari mulai dia lahir sampai mati. Anehnya saya selesai baca kitab itu kok nangis. Sedih banget ceritanya kan. Yusuf itu terbuang, lalu dia jadi raja, lalu dia pura-pura nggak ngenalin saudaranya gitu ya, dan dia nggak mengampuni saudara. Itu sedih banget dan membuat saya nangis. Tapi saya heran, saya belum pernah baca kitab yang membuat saya nangis.
Ini Alkitab ini aneh ini kok, bikin saya nangis. Lalu saya mulai pengen tahu yang lain. Saya mulai cari tahu tentang Musa, tentang Daud, yang lain-lain, ya. Sampai akhirnya saya mulai baca Injil dari Matius sampai habislah gitu. Saya baca tentang Isa Al-Masih atau Yesus, dari lahirnya sampai matinya, sampai bangkitnya. Cuman saya tidak bisa mengerti, kok kata orang Kristen Yesus ini Tuhan. Masa Tuhan berdoa? Loh, kalau dia Tuhan, dia berdoa sama Tuhan mana lagi ini? Aneh gitu. Terus kata orang Kristen Yesus ini Tuhan. Kok waktu mau mati dia bilang Eli Eli lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku? Lu dia sendiri Allah, kok ada Allah ninggalin dia? Ini gimana sih sebenarnya? Saya bingung itu. Saya bingung. Tapi sejak saya baca perjanjian lama, nabi-nabinya, itu saya tertarik dengan Alkitab. Ya, saya cuma mikir mungkin saya memang belum ngerti. Maka saya mulai coba masuk gereja. Minggu saya masuk gereja, saya cari-cari gereja. Pokoknya kalau ada bangunan gede, ada salibnya pasti gereja. Oke. Terus? Maka saya mulai masuk gereja. Ternyata gereja Batak. KBP. Doa bahasa Batak, nyanyi bahasa Batak, saya bingung. Gereja Batak, gue nggak ngerti apa-apa nih, ngomong apa lagi dia orang itu. Nah, kebetulan tetangga-tetangga saya tuh banyak orang Jawa, Kristen Jawa. Lalu saya mulai tanya-tanya. Mereka bilang, ya coba Pak masuk di gereja saya. Tapi jangan masuk yang jam 6, karena jam 6 itu bahasa Jawa. Jawa ngomongin gil, pasti Bapak nggak bisa. Yang jam 9 bahasa Indonesia, sama sore jam 5 bahasa Indonesia. Jadi kalau Bapak masuk gereja saya, jam 9 atau jam 5. Saya mulai coba masuk. Ya, pertama saya masuk, saya cuma lihat-lihat. Orang Kristennya enak banget ya, masuk gereja pakai sendal, pakai sepatu, bajunya macam-macam, ada yang merah, ada yang putih, hijau, macam-macam gitu. Kebetulan saya waktu duduk memperhatikan gitu ya. Ya, biasa-biasa aja lah. Terus saya pulang. Minggu berikutnya saya masuk lagi. Saya masih tetap itu, Jumat saya ke masjid dan hari-hari saya tetap sholat. Puasa saya jalanin. Hari Minggu ke gereja. Tapi hari Minggu pengen tahu ke gereja nih orang Kristen nih ngapain aja gitu. Oke. Terus? Jadi waktu saya masuk gereja saya lihat orang Kristen kok enak banget ya kayak gitu. Nah, 2 kali saya masuk duduk, ada yang kentut. Nggak bunyi tapi baunya minta ampun. Waduh, ini orang Kristen kok masuk gereja kentut lagi, benar-benar nih. Kok nggak batal ya dia? Kalau gua dulu, waduh, batal itu, mesti balik lagi ngambil air wudhu. Ini kok enggak ya gitu ya? Enak banget ya orang Kristen ya. Coba tanya Indonesia, gampang dimengerti. Tapi saya nggak ngerti-ngerti itu, susah ngertinya. Gitu. Nah, tapi yang kelima kali saya masuk, nggak tahu kenapa kok di hati saya mikir gini. Kan kalau kita orang Islam, kalau berbuat apa-apa selalu diawali dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Ya, berarti Allah itu punya sifat kasih sayang. Dan saya lihat Allah yang punya sifat kasih sayang itu di gereja. Kenapa? Karena Allahnya nggak nyusahin. Bahasanya gampang, ngadepnya boleh kemana aja. Masuk gereja boleh pakai sepatu, boleh pakai sendal, boleh mandi, boleh nggak mandi gitu ya. Kayaknya Allahnya itu membuat semuanya mudah gitu. Dan itu menarik hati saya. Tetapi untuk saya melangkah, menerima, saya nggak berani. Kenapa? Saya tahu risikonya. Pasti saya akan terbuang dari keluarga. Pasti bapak saya akan ngamuk. Namanya juga Muhammad Sholat, ya kan?
Nama saya kan Junaidi Sholat dari situ, cuman saya nggak pakai Muhammadnya. Jadi dia Islami banget. Oh, Bayangin kalau tiba-tiba dia dengar saya jadi Kristen, apa jadinya gitu kan? oh, berarti nama salat ini artinya sholat ya Pak? Memang artinya sholat ya? SH, pakai SH, salat. Oh, oke, Nama bapak saya, iya. Oke. Iya, bapak saya aktivis itu, iya. Dia aktivis. Nah, akhirnya saya bingung. Tapi hati saya tertarik pengen jadi Kristen. Sampai saya mikir-mikir apa saya baptis ya, tapi diem-diem panggil pendeta, baptisnya di kamar mandi aja gitu, jangan kemana-mana. Nggak usah diumum-umumin. Kalau di gereja kan diumumin, baptisan minggu depan, Pak Anu, Ibu Anu gitu kan. Mau nggak ya pendeta kalau saya undang baptis saya tapi di kamar mandi gitu, jangan ada yang tahu. Mau nggak? Itu saking takutnya. Takut gitu. Nah, akhirnya saya berdoa. Dan waktu itu saya sedang harus menyelesaikan 3 lagu untuk 1 album. Harus selesai 3 lagu waktu itu. Studionya ada di Roxy, namanya Geraha Inti Nada. Lalu saya naik mobil, kira jam 10 gitu, saya berangkat ke sana di Cideng Barat itu. Saya ngomong begini sambil bawa mobil, Yesus, engkau itu Tuhan apa bukan sih? Saya ini bingung. Mau jadi Kristen saya takut. Mau jadi Islam kok saya udah ragu-ragu ya. Kok kayaknya susah banget agama ini gitu. Untuk masuk surga. Kalau ngumpulin amal sejauh apa? Seberapa banyak amal yang harus saya berikan? Kok nggak ada standarnya gitu. Lalu saya bilang gini, Yesus kalau engkau Tuhan yakinkan saya bingung gitu. Sekarang status saya ke Kristen enggak, Islam juga enggak, bingung gitu. Nah di situ saya dijamah. Tiba-tiba ada jamahan Tuhan yang membuat saya menangis sejadi-jadinya. Saya pinggirin mobil, saya matiin dan saya menangis sepuas-puasnya di mobil itu. Dan waktu saya menangis, suara itu kembali berkata apa? Akulah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Kalau kamu tidak percaya, kamu mati. Katanya gitu. Wah, saya takut mati kalau saya tolak. Saya dicabut nih nyawanya nih, dibetot nih. Lalu saya bilang, iya saya mau percaya. Yesus, saya mau percaya engkau Tuhan. Nah, untungnya saya udah ke gereja berapa kali. Jadi paling tidak saya udah tahu kata haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, ya cuma itu aja. Iya. Dan habis itu saya merasa lega banget. Kalau saya kasih ilustrasi ya, kayak begini. Kita ditimpa batu segede rumah, bayangin, bisa gerak nggak? Nggak bisa. Tiba-tiba batu itu seperti ada yang ngangkat. Waduh, lega, plong, damai, tenang. Waduh, susahlah diceritakan. Indahnya luar biasa. Indahnya luar biasa. Saya belum pernah merasakan keindahan hidup seperti itu. Damai, tenang gitu. Lalu saya selesai, saya starter mobil lagi, saya ke studio rekaman. Tahu nggak, di studio rekaman saya bersaksi sama pemusik-pemusik, padahal mereka banyak yang masih Muslim loh. Cuman satu yang Kristen, Jimmy Manopo. Ada Dedi Dores, ada Boni, ada teman-teman musik kita lah. Memain bass, memain gitar. Nah, saya bilang begini sama mereka, kamu orang tuh harus percaya Yesus Tuhan, kalau enggak mampus lo. Wah, neraka lo semua tuh. Iya. Tapi mereka nanggapinnya apa? Gila lo, kemasukan jin Kristen lo. Dasar lo, kafir lo, gitu. Cuman Jimmy Manopo yang heran, emang lo Kristen Jun sekarang? Iya, saya bilang. Kapan lo jadi Kristen? Barusan di mobil, di jalan tadi. Gimana ceritanya? Ya gue ketemu langsung. Sekarang gue Kristen. Semangatnya luar biasa. Ingin bersaksinya itu luar biasa.
Nah, waktu itu istri saya kan Kristen. Jadi kita menikah ya tahun 70 nikah kan boleh masing-masing. Ya kan boleh masing-masing. Agama sekarang kan nggak boleh. Jadi dia, saya. Cuma dia Kristen belum bertobat. Orang Kristen kalau udah bertobat nggak mungkin punya suami Islam. Dia belum ngerti siapa Yesus. Iya. Nah, akhirnya saya pulang. Tapi dia saya ajak jadi Islam nggak pernah mau. Nggak mau. Saya udah dari dulunya Kristen. Kalau lu mau Islam, Islam aja lu sendiri. Jangan ajak-ajak gue gitu. Paling-paling berantemnya. Terus waktu pada saat Bapak ke gereja itu beberapa tahun itu, berapa kali itu, istri ikut apa enggak? Enggak. Saya sendiri. Enggak tahu. Enggak tahu dia. Saya baca Alkitab aja dia enggak tahu kok. Oh. Benar-benar berarti diam-diam enggak ada yang tahu sama sekali ya, mendadak. Enggak ada yang tahu. Saya jalan sendiri. Enggak ada yang tahu. Pokoknya saya cari sendiri gitu. Saya sering berantem sama dia, saya pengen ajak dia untuk jadi Islam. Saya ledek-ledekin. Lu Yesus itu kalau bagi gue itu nabi ke-24. Masa lu sembah jadi Tuhan, dasar lu kafir lu. Apa sih itu Bapak, Anak, Roh Kudus? 3 ya Tuhannya. Bapak itu apa? Allah. Yesus itu anaknya. Jadi Allah beranak gitu. Terus Roh Kudus itu apanya? Tantenya apa omnya? Gitu saya kalau ngeledekin dia. Dan itu dia. Terus sekarang gimana Pak? Dia suka bilang apa? Udah lu gua ngapain sih lu ngurusin gua? Gua pokoknya Kristen biar gimana gua nggak mau jadi Islam. Lu aja jadi Islam sono. Gitu. Nah, waktu saya pulang dari studio rekaman, saya panggil istri saya. Begitu dia keluar dari kamar, saya seperti lihat Yesus loh. Betul. Wow. Saya kalau ingat peristiwa itu sedih gitu. Terharu. Lalu saya peluk dia dan saya bilang, emang ada apa Pak? Saya bilang, Yesusmu itu memang Tuhan. Lah, kok Papa bisa ngomong begitu? Aku tadi ketemu di mobil. Dia benar Tuhan. Wah, istri saya nangis dia. Dia peluk saya, dia ciumin saya dan dia bilang, puji Tuhan, Tuhan Yesus terima kasih gitu. Lalu saya suruh dia untuk cari pendeta. Kita bikin kebaktian di rumah. Itu yang terjadi. Maka sejak itu saya ikut Yesus. Dan bapak saya mendengar bahwa saya jadi Kristen. Lalu saya dipanggil, saya dihakimi, saya disidang. Tapi puji Tuhannya saya udah tahu itu bakal terjadi. Makanya saya cari guru yang dari Islam. Ketemulah Bapak Hamran Amri. Dari sana saya dibekali. Jadi waktu saya dipanggil untuk dihakimi, untuk disidang, saya berterima kasih. Karena itulah waktunya saya untuk bersaksi. Siapa sebetulnya Yesus Isa Al-Masih. Karena dari bekal Hamran Amri itulah, maka saya bersaksi dan terjadi debat. Tapi mereka nggak bisa jawab apa-apa. Akhirnya saya diusir, tidak diakui sebagai anak, tidak dapat warisan apa-apa. Itulah yang terjadi, gitu. Saya terbuang. Ya, jadi semua keluarga saya tidak ada yang terima saya. Om, tante, semua ponakan udah jauh dari saya. Tapi akibat kesaksian saya, salah satu kakak saya perempuan dengan anaknya 7 menerima Yesus. Gitu. Nah, anehnya bapak saya 7 tahun tidak ada komunikasi lagi. Tahun ke-7 tiba-tiba dia datang mencari saya. Pagi-pagi dia datang ke rumah, saya bilang, "Wih, Bapak," saya pegang tangannya, saya cium. "Ada apa, Pak? Ada perlu penting?" Dia bilang, "Iya." "Apa, Pak?" "Aku mau ngomong agama sama kamu." "Loh, kan dulu Bapak udah
ngomong agama, saya kan udah jelasin. Makanya aku mau ngomong lagi, katanya. Akhirnya kami bicara lagi dengan baik. Kalau dulu kan dia galak. Galak, maki-maki saya, dasar lo, otak lo tai, katanya gitu. Di suasana persidangan waktu itu ya? Iya. Murtad lo, kafir, bikin malu keluarga, aib lo, katanya. Nah, gitu-gitu dulu. Tapi dia 7 tahun ketemu saya, ya baik-baik ngomong. Akhirnya saya terangin, singkat kata terus dia bilang, terus gimana ya caranya jadi Kristen? Wow. Wah. Iya, Bapak mau jadi Kristen? Iya. Tolong bawa saya ke pendeta. Saya bilang, ngapain Bapak cari pendeta? Saya juga pendeta. Ayo Pak, kita terima Yesus, doa terima Yesus. Nah, itu akhirnya dia percaya Yesus juga. Tapi cuma 3 bulan ya usianya, habis itu dia meninggal. Oh. Iya. Nah itulah kesaksian saya. Yang bikin Papa jadi akhirnya mau terima Yesus apa, Pak? Maksudnya apa yang bikin dia berubah pikiran? Ya saya nggak tahu. Habis saya waktu itu kan ngomong begini. Saya bilang, Pak, kita sebagai orang Islam, setiap sholat kita baca Al-Fatihah. Di baris ke-6 dikatakan, baris ke-5 dan 6, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas syiratal mustaqim. Kepadamu kami menyembah, kepadamu kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bayangin Pak, satu hari itu 17 kali kita ucapkan, minta petunjuk jalan yang lurus. Berarti jalannya belum lurus nih Pak. Nah, jalan yang lurus itu ternyata ada di dalam surat Az-Zukhruf 61. Wa innahu la ilmu lis-sa'ati falatamtaruna biha wa tabi'uni hadza siratal mustaqim. Sesungguhnya Isa Al-Masih benar-benar memberitahukan hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu akan hal itu, ikutlah karena inilah jalan yang lurus. Jadi Isa Al-Masih itulah jalan yang lurus. Makanya ketika saya terima Isa Al-Masih sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya tidak pernah tidak pernah berdoa lagi untuk minta jalan yang lurus karena jalannya udah lurus. Itu yang membuat dia pusing. Dia butuh 7 tahun untuk berpikir tentang hal itu ya. Iya. Ya saya terangin banyaklah ayat-ayat dalam Al-Quran tentang Isa Al-Masih. Saya terangin semua. Oke. Kalau jadi cerita Bapak tentang Bapak kenapa menjadi Kristen ini nggak ada hubungannya sama sekali sama Indomie, Supermie atau mie instan yang lain ya Pak ya? Enggak lah. Justru zaman dulu belum ada ya Pak? Saya ikut Yesus itu justru susah kok. Ya contohnya gini. Saya waktu belum ikut Yesus kan main di dunia sekuler. Saya dulu sebagai pencipta lagu. Ya di musika studio, di banyak studio-studio rekaman lah. Ya. Nah, untuk lagu mentah saja, kalau saya misalnya musika telepon saya minta Mas Jun, minta lagu dong, buat siapa? Buat Andi Miriam misalnya, atau buat Harvey Malaiholo, atau buat Rafika Duri gitu kan, itu artis-artis mereka. Nah, saya bayangin suaranya dulu, cara mereka nyanyi, lalu saya ambil tape recorder, saya ambil gitar, saya main, saya nyanyi. Saya tulis syairnya, lalu besoknya saya kirim ke musika. Begitu musika bilang oke, itu langsung ditransfer 500.000 satu lagu. Ya. 500.000 zaman dulu? Iya, zaman itu. Tahun 80-an. 80-an. Iya. Wah, 80-an kosnya berapa ya waktu itu ya? Lumayan lah. Pokoknya saya kalau 1 bulan bisa dapat 2 lagu aja udah bisa hidup itu. Udah lumayan. Ini lumayannya relatif nih Pak. 2 lagu itu bisa beli mobil atau bisa beli apa gitu Pak? Belum bisa. Belum bisa. Seenggaknya mah zaman sekarang mungkin 10 jutaan ada ya ini ya?
Ya lah Satu gitulah. lagu ya. 5 jutaan, 10 jutaan lah. 5 juta, 10 juta satu lagu ya. Iya. Nah, jadi satu lagu sekuler tuh bisa dihargain 500.000. Bayangin ketika saya mulai jadi orang Kristen, maka saya mulai ciptakan lagu rohani. Dan diminta sama Maranatha Record. Tapi satu lagu cuma dihargain 50.000. 50.000. Iya, dari 500 jadi 50.000. Lalu ketika kita melayani, dulu saya kan waktu jadi artis top, kalau ada yang ngundang, entah itu nyanyi, entah apa, ya harus ada hitam di atas putih. Ada DP-nya 30%, mainannya juta-juta. Begitu jadi anak Tuhan diundang gereja, bersaksi, nyanyi, diamplopin, saya buka 75.000. Kita harus terima, karena kalau nggak nerimo, ya bagaimana? Kan kita ini orang berhutang, hutang darah loh, betul nggak? Mau kita bayar pakai apa? Hutang kemurahan Tuhan luar biasa. Jadi nggak boleh hitung-hitungan. Saya harus nerimo. Ya, untuk ada standar firman Tuhan yang membuat saya terhibur. Dikatakan kalau kita ikuti Yesus itu, kalau ada pakaian, makanan cukup, katanya. Ya, nikmati apa yang ada padamu, cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Itu kan firman. Jadi kita ikutin aja. Yang penting ada pakaian, makanan, tidur nyenyak, ngorok, ya udah oke, cukup lah itu. Dan saya bertahan itu 8 tahun. Sampai nggak punya apa-apa. Pelayanan saya pada waktu itu lebih banyak didorong sama Tuhan untuk ke penjara dan rumah sakit. 8 tahun? PT Kerajaan Allah ini bergerak dalam bidang rugi loh. Iya, karena lebih banyak memberi daripada menerima. Coba yuk, pelayanan di penjara dan di rumah sakit, kalau ada yang ngasih amplop, mujizat itu. Betul, kita makan-makan sendiri, transport sendiri, jalan sendiri. Ya, melayani orang-orang sakit, orang-orang di penjara. Bertahun-tahun saya lakukan itu. Tahun ke-9 baru Tuhan tolong saya, angkat saya. Sekalinya Tuhan nolong nggak tanggung-tanggung. Dibawa keliling dunia untuk jadi saksi Tuhan. Wow. Negara mana yang belum pernah saya datangi? Semua negara udah. Wow. Saya nggak minta loh, tapi nggak tahu kenapa itu Tuhan buat begitu, ya saya terima aja. Udah diongkosin, pulangnya dikasih berkat, dolar lagi. Apa nggak keren itu? Iya, bener, Tuhan itu baiknya luar biasa. Tapi sebelum itu ngalamin yang 8 tahun itu dulu ya, PT Rugi dulu ya? Benar. Kerja di PT Rugi dulu? Iya, mengalami, banyak memberi, banyak. Dan sampai sekarang saya masih melakukan hal-hal seperti itu. Kan banyak orang-orang Islam yang jadi Kristen terbuang dari keluarganya. Seringkali saya tampung, saya kontrakin, saya ajarin. Sampai dia jadi hamba Tuhan yang baik. Ya begitu. Wow. Dan gak ada sponsor loh saya. Sponsor saya Tuhan Yesus. Aneh itu. Kadang-kadang saya bingung gitu. Saya nggak pernah minta, ada aja yang ngasih. Ada yang ngasih gede, nggak ngasih tahu siapa dia. Aneh itu. Bayangin, saya mau nikahin anak saya yang bontot ya, yang perempuan. Waktu itu kita nggak punya duit. Muluk-muluk. Ya kita cuma modal doa. Ada pengusaha datang ke rumah, itu bawa emas banyak banget. Ngasih ke saya, habis ngasih dia pergi gitu aja. Aneh kan? Siapa yang buat itu kalau bukan Tuhan? Saya bingung setengah mati. Ini orang ngapain? Datang ngasih emas batangan. Pak, tapi masih ini Pak, maksudnya agak kurang bisa
kurang meyakinkan kalau seorang Junaidi Salat, seorang artis terkenal itu hidup susah. Itu kayaknya nggak masuk di akal ya. Kayaknya maksudnya mana mungkin sih artis mau hidup susah, Pak? Itu Ya, landasan kita kan firman. Karena saya udah baca firman, ada banyak pelajaran yang saya terima. Kita kadang-kadang baru susah sedikit aja udah ngeluh. Kalau nyanyi sih mantep. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Nggak usah kayak Yesus dah, kayak Ayub. Berani nggak lo? Ya kan, Ayub kan bilang, masa kan hanya kita terima yang enak-enak saja, yang nggak enak nggak diterima. Ikut Tuhan mah, mau enak nggak enak harus terima. Makanya saya ngalamin seperti itu, karena firman Tuhan itu sudah mengajar saya, jadi saya berani melangkah. Sesusah-susahnya saya masih punya tempat tidur, masih punya rumah, masih ada kendaraan, ya kan? Ayo coba, nggak punya apa-apa. Nah, ada satu hal yang saya ingat ini. Suatu kali saya diundang ke sebuah persekutuan kantornya cukup besar. Saya diundang untuk nyanyi dan bersaksi. Yang khotbah seorang pastor sudah cukup tua. Jadi waktu saya nyanyi, saya bersaksi. Dari mulai ya seperti inilah saya mengalami ya terbuang dari keluarga. Tuhan proses saya lewat lembah kemiskinan, kesulitan gitu ya. Tapi saya tetap bertahan, apapun yang terjadi saya tetap mau ikut Yesus gitu. Selesai saya bersaksi, udah nyanyi bersaksi, saya duduk di samping pastor. Pastor bilang gini, Pak, Bapak sekarang sedang diproses Tuhan ya. Iya Pak, saya bilang. Duh, untuk makan aja susah Pak, saya kadang-kadang ngutang di warung gitu. Terus dia bilang gini, baju yang Bapak pakai ini punya siapa? Ya punya saya. Bapak masih punya istri kan? Masih. Anak-anak? Masih. Masih punya rumah kan? Masih. Pak, saya kasih tahu. Saya jadi pastor udah 38 tahun. Baju ini bukan punya saya Pak, ini punya gereja. Saya nggak punya rumah. Saya tidur di gereja. Saya boro-boro punya istri, Pak. Pastor kan nggak boleh nikah, apalagi anak. Jadi saya nggak punya apa-apa, Pak. Betul-betul saya ini semua punya gereja. Wih, saya seperti kepukul loh. Wow, saya bilang 38 tahun ikut Tuhan nggak punya apa-apa. Gua baru susah gini aja udah ngeluh-ngeluh bersaksi lagi, bikin malu aja. Nah, sejak itu saya punya tekad, kalau pastor bisa, kenapa gua enggak? Nah, saya jalanilah hidup. Saya mau ikut Engkau Tuhan apapun yang terjadi. Pak, mau nanya Pak, tadi Bapak bisa 8 tahun penderitaan itu kenapa? Kan Bapak kan artis kan, masa nggak ada tawaran atau main apa begitu? Apa langsung ditolak orang gitu? Banyak tawaran, cuman saya nggak tahu kenapa ya sejak saya ikut Yesus nggak punya hati lagi untuk main film. Sampai produsernya marah. Sampai dia bilang gini, kamu sejak jadi Kristen kok fanatik sih? Nggak mau main film? Saya bilang bukan fanatik Pak, mohon maaf. Saya udah nggak punya hati untuk main film, cari yang lain lah gitu. Jadi berkali-kali saya ditawarin, saya tetap nggak mau. Nggak tahu, udah nggak punya hati. Bahkan hobi-hobi saya itu saya buang semua. Aneh gitu. Hobi apa tuh Pak? Hobi apa tuh Pak? Hobi saya dulu piara burung. Burung oceh-ocehan. Jadi sekali saya sedang menikmati burung saya yang bagus sedang berkicau. Tapi nggak tahu kenapa di hati saya bilang begini. Itu dia sebenarnya bukan berkicau, dia sedang marah sama kamu. Kenapa? Oh, dia nggak salah apa-apa dikurungin. Kasian kan? Itu yang ada di hati. Tahu nggak? Spontan saya buka pintunya, saya lepasin.
Jadi burung-burung saya yang saya piara itu saya lepas-lepasin. Orang kampung di belakang itu pada ngejar-ngejar. Sejak itu nggak ada lagi hobi-hobi begitu. Aneh. Bingung juga saya. Jadi semua tawaran main film Bapak buang. Bukan mereka yang nolak, bukan mereka yang menolak Bapak karena Bapak Kristen, tapi Bapak yang nolak mereka. Iya. Udah nggak mau main film. Kali ditawarin, tapi akhirnya di antara mereka mungkin saling ngomong, akhirnya lama-lama nggak ada lagi yang nawarin. Oh. Dan buat saya nggak masalah, memang saya udah nggak kepengen, gimana? Terus berarti setelah itu kegiatan Bapak ngapain, Pak? Saya waktu itu lebih senang main musik. Main musik, bikin lagu, terus iklan-iklan gitu ya. Dulu waktu ada Aneka Ria Safari, tahu nggak Aneka Ria Safari di TV? Tahu, TVRI masih. TVRI, si Edison itu channel itu ya. Mana Pak ya? Itu channel YouTube ya Pak? TVRI itu channel YouTube bukan Pak? TVRI, bukan sih, kayaknya. Bukan channel YouTube ya? Oh. Iya. Soalnya anak-anak zaman sekarang kayaknya udah nggak tahu TVRI Pak. Iya, itu zaman TVRI, itu ada Aneka Ria Safari. Nah, iklan saya sering kali ditayangin di sana. Jadi saya diminta sama perusahaan untuk bikin iklan Bentul, misalnya iklan susu ultra, ikan jamu. Itu lumayan itu, gede itu penghasilannya. Ya, bikin iklan betul. Bikin iklan memang gede Pak. Satu iklan itu bisa dibayar 3 juta. Laku satu iklan aja udah bekipas. Jadi begitu saya main di iklan, ada lah cara Tuhan itu. Sampai sekarang masih Pak, bikin iklan masih?